Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Motivatras. Jumpa kembali di channel kebanggaan kita semua, Gunanto Motivatras. Pada kali ini saya berada di sebuah spot di daerah Bandungan, ya, di daerah Bandungan, Kabupaten Semarang. Saya ingin mengajak sedikit sharing dan diskusi tentang satu hal yang menarik, ya, yaitu tentang sedekah akar, ya, tentang sedekah akar. Kita tahu, ya, bagian terpenting dari tumbuhan adalah akar. Akar itu ibarat fondasi, ya. Akar adalah kelangsungan hidup, ya. Sebuah tanaman akan tumbuh dengan baik, akan tumbuh dengan subur, itu kunci pertamanya adalah akar. Akar letaknya di dalam tanah dan dia tidak kelihatan. Dia bekerja secara silent, tetapi keberadaannya itu ada, tapi tidak terlihat. Nah, seperti fondasi rumah, fondasi sebuah gedung yang tinggi itu fondasi adanya di bawah tanah, sekian meter ditanam di bawah permukaan tanah, posisi sangat kuat sehingga dia menentukan kekuatan struktur, menentukan beban yang akan kelak diterima pada saat bangunan itu sudah jadi. Demikian pula dengan akar, ya. Akar tugasnya sangat berat, akar bekerja tanpa henti 24 jam, ya, tanpa berhenti, siang dan malam. Fungsinya cuma satu, tugas utama adalah menjalankan kelangsungan hidup tanaman itu. Akar, ya, apapun bentuknya, dia bekerja tanpa henti, tanpa kena lelah. Dia mencari makanan, unsur-unsur hara, mencari sumber mata air. Dia sangat aktif. Sebagai bentuk keaktifannya, maka semakin hari ukuran akar semakin hari semakin besar dan semakin panjang, ya. Itu membuktikan dia aktif, ya, bergerilya mencari sumber air, airnya diserap, unsur harinya diserap, kemudian dibagi ke seluruh bagian tanaman. Nah, pemirsa, kita tidak pernah melihat bagaimana akar itu bekerja. Yang kita lihat adalah hasilnya. Apabila kita melihat tanaman-tanaman itu subur begitu, ya, kita mengatakan tanamannya subur luar biasa, tanamannya bagus luar biasa, ya. Tapi kita jarang melihat bahwa tanaman yang subur itu, ya, daunnya yang rindang, buahnya yang lebat, pokoknya yang kokoh, itu adalah partisipasi dan peran besar dari akar yang sanggup menyiapkan makanan dalam jumlah yang banyak. Bahkan apabila makanan yang diambil itu dalam jumlah yang besar, maka daun itu menyimpannya, mengolah dengan baik, dan tanaman itu menyimpan cadangan makanannya dalam bentuk buah, ya. Akar mungkin bagian dari tanaman yang sangat menderita, ya, yang sangat menderita. Dia harus menembus tanah yang keras, menembus bebatuan, mungkin dia luka, mungkin dia harus kepentok sana, kepentok sini, membelokkan diri, mencari sumber air lagi. Semuanya ia lakukan untuk kelangsungan hidup tanaman. Luar biasa. Nah, sahabat Motivatras, apa yang bisa kita lakukan terhadap akar itu? Tumbuhan, tanaman yang kita pelihara dengan sengaja, yang kita tanam di rumah kita sebagai bentuk hiasan, yang kita akan ambil faedahnya dari bunganya, dari daunnya, dari hijaunya gabungan dari beberapa pohon itu, maka kita sedikit menoleh dan menengok tentang akar itu. Maka setidaknya kita harus peduli kepada akar. Dan tentunya karena akar itu adalah kuncinya, maka untuk membantu agar tumbuhan itu tetap hidup, maka kita perhatikan akarnya. Bagaimana kalau kita sedekahnya, sedekah ke akar? Bagaimana cara kita sedekah ke akar? Saya kira gampang. Kegiatan kita setiap saat memberi pupuk, kemudian menyiram dengan rutin, kemudian menyiangi, ya, tanaman-tanaman pengganggu itu kita buang begitu, itu bagian dari sedekah akar. Dengan menyiram, maka tanaman di sekitar pokok, di sekitar pangkal tanaman itu akan gembur, akan lunak. Dengan lunak itu berarti membantu akar untuk mudah menembus kerasnya bebatuan di dalam tanah. Kemudian air yang kita gunakan untuk menyiram juga dibutuhkan oleh akar, diserap.
Ya, kita bisa memberikan kontribusi air itu sampai ke bunga, sampai ke daun, sampai ke bagian-bagian ujung tanaman itu. Tidak perlu kita naik ke sana, ya. Cukup kita siram air di akarnya, di pangkalnya, di sekitar tanaman itu. Menarik, ya, sangat menarik. Kemudian selanjutnya sahabat Motivatras, pada saat kita memberikan siraman air itu yang kita lakukan secara rutin, kemudian kita pupuk, kita niatkan bahwa ini untuk kamu akar, sedekah untuk kamu, terima kasih atas dedikasimu. Ya, bekerjalah dengan baik, bekerjalah dengan maksimal, cari air sebanyak-banyaknya, cari makanan unsur hara sebanyak-banyaknya, dan jadikan tumbuhan ini segera berbunga, kemudian ia berbuah sesuai dengan keinginan kita. Menarik sekali membicarakan tentang akar ini, sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita sehari-hari? Di antara kehidupan sehari kita, di sistem keluarga kita, di sistem kantor kita, di sistem lembaga kita, yayasan kita, tempat kita bekerja, di kantor kita, itu pasti ada sistem. Dan di antara sistem itu pasti ada bagian yang pekerjaannya tidak terlihat, yang pekerjaannya dilakukan dengan silent. Ya, kita tidak melihat siapa yang melakukan itu, kita tidak pernah kenal orangnya, mungkin jarang ketemu, tapi hasilnya kelihatan. Orang-orang yang bekerja di balik layar, orang-orang yang bekerja di dapur, orang-orang yang bekerja maintenance listrik, orang yang bekerja di gudang, kemudian di bagian dengan panel-panel instalasi begitu, adalah orang-orang yang bekerja bukan di depan, bukan di garda, bukan di front office, tapi di belakang layar, ya. Kehadirannya jarang kita ketahui, tetapi tugasnya berat. Para maintenance instalasi listrik di dalam sebuah gedung, maka dia harus memastikan pasokan listriknya tidak terganggu, sehingga seluruh kegiatan hari itu atau kegiatan selama 24 jam itu berjalan dengan baik dan maksimal. Kemudian orang-orang bekerja sebagai chef ahli di dapur, ya, di dapur, dia juga tidak perlu mengenalkan diri dan tidak perlu dikenal, karena dia tugasnya bukan untuk itu, tugasnya adalah menyiapkan makanan. Maka makanan yang enak itu targetnya, jadi dia tidak perlu mengenalkan dirinya, yang kenalkan adalah makanannya, ya. Tidak penting dirinya, yang penting adalah menunya enak. Dengan menu enak, maka orang yang mencicipi akan merasakan bahwa hadirnya dia di sini dilayani dengan baik dan makanannya enak. Makanan enak adalah salah satu promosi. Nah, demikian pula dalam keseharian kita, kepada orang-orang yang model begini kita harus sering-sering sedekah. Kepada orang-orang yang model begini, orang-orang yang tugasnya seperti ini, kita harus sering sedekah. Bagaimana sedekahnya? Sering menyirami, sering memperhatikan, seperti kita sedekah kepada akar. Kita datangi mereka, kita ajak ngobrol kita, kemudian sesekali kita ajak untuk makan, kita ajak untuk minum, kita berikan hadiah kecil-kecilan begitu, ya, gift kecil, gantungan kunci, mungkin jam tangan biasa, mungkin parfum, mungkin juga sekedar 1 kilo gula pasir atau beras atau indomie atau telur lah gitu, kita bawakan untuk hadiah istrinya di rumah. Itu luar biasa, karena mereka juga pekerjaannya tidak membutuhkan penghargaan dari orang, ya. Pekerjaan itu akan baik manakala tugasnya itu selesai gitu, ya, tidak terganggu, ya, tidak ada gangguan dari pekerjaannya itu. Kemudian orang-orang yang model gini juga sama, ya, pada prinsipnya sama seperti kita, butuh orang yang mengakui pekerjaannya, kita berikan apresiasi, kita ucapkan terima kasih, tugasmu bagus, keren, semangat, ya, tidak ada halangan gitu. Hanya cukup memberikan ucapan selamat atas prestasi pekerjaannya, itu menjadi sebuah yang bagus begitu. Ini contoh bagaimana aplikasi nilai filosofis dari menyiram akar itu, ya. Tadi menyiram akar sesungguhnya untuk tanaman, sekarang kita menyiram akar bagi orang-orang di dalam sistem, di dalam struktur kita, di dalam lembaga kita, di kantor kita, orang-orang yang notabene tugasnya yang silent, yang tersembunyi dan jarang untuk diekspos, ya. Ajak ngobrol mereka dan kerjaannya pasti akan beres. Pekerjaan yang berat, kalau itu beres, semuanya akan beres, saling menunjang. Demikian, mudah-mudahan membawa keberkahan kita semua. Kita ketemu lagi di channel selanjutnya, di video yang lebih menarik lagi. Terima kasih. Salam sukses, salam Motivatras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.